warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalea Listi Arianita dari 11 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan PAI yang berjudul Pengertian Imam kepada Kitab-Kitab Allah. Pengertian imam secara bahasa adalah percaya. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan dengan adanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa telah mempercayai dengan sepenuh hati dengan mengucapkan secara lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada rasulnya. Yang kedua, ada nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim adalah lembaran wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, berbeda dengan Al-Quran. Suhuf merupakan wahyu Allah yang tidak perlu disampaikan atau diajarkan kembali kepada umat manusia. Isi dari suhuf Nabi Ibrahim adalah orang yang berakal selamanya tidak dikuasai oleh akalnya, harus bisa membagi waktunya, waktu untuk bermunajat kepada Tuhannya, waktu untuk introspeksi diri. Yang kedua, ada Taurat. Taurat adalah bahasa Ibrani yang disebut Toro, yang berarti ajaran. Kata Toro diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kuno dengan nama nomos atau hukum. Taurat secara umum merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk baginya dan kaum Bani Israel dalam menjalani kehidupan pada saat itu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diterima Nabi Musa alaihissalam berupa tulisan kepingan batu, dijelaskan pada salah satu ayat yang menjelaskan tentang kisah tersebut, yaitu salah satu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 2. Yang keempat, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Zabur berasal dari kata Zahara Yazburu Zab, yang berarti menulis. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti dan di dalamnya berupa kumpulan nyanyian atau mazmur. Kitab Zabur berisi 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Nyanyian tersebut berisi ungkapan semua hal yang pernah dialami oleh Nabi Daud alaihissalam semasa hidupnya yang meliputi dosa-dosa. Berisi 5 tipe nyanyian. Yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ungkapan rasa syukur. Yang ketiga, doa-doa. Yang keempat, permohonan ampunan dan harapan. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Memiliki beberapa ayat Al-Quran. Ada 2, yaitu surat An-Nisa surat ke-14 ayat 163. Yang ketiga, surat Al-Isra surat ke-17 ayat 55. Yang ketiga, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 105. Yang kelima, ada kitab Injil. Kitab Injil dalam bahasa Yunani disebut Evangelion, yang artinya kabar baik. Adalah juga secara istilah adalah kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil mengandung ajaran pokok. Ada 4. Yang 1, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhkan sifat tamak. Yang kedua, membenarkan keberadaan. Yang ketiga, perintah Allah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghapus beberapa hukuman dari kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kebenaran pewahyuan kitab Injil ini dijelaskan pada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 27. Yang keenam, ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah terakhir Allah secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yang itu Qur'an, yang artinya membaca Al-Quran. Juga dapat disebut bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang kali. Adapun secara istilah, Sultan As-Salih mendefinisikan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Al-Quran merupakan salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan dalam kitab-kitab lainnya. Keistimewaan dibanding
kitab-kitab Allah lainnya. Ada pula perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah yang terdahulu. Yang pertama ada meyakini bahwa kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai peringatan serta pedoman baginya dan Bani Israel. Yang kedua, meyakini bahwa kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam sebagai peringatan serta pedoman baginya dan kaumnya Bani Israel. Yang ketiga, meyakini bahwa kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai peringatan serta pedoman baginya dari kaumnya Bani Israel. Yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, Zabur serta Injil sebagai peringatan hanya bagi kaum pada masanya. Ada pula perilaku beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa kitab Allah Al-Qur'an. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Musa Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istiqomah membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, tidak meragukan ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an. Yang keempat, berwudu sebelum membaca Al-Qur'an. Yang kelima, menjadi Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang keenam, mengamalkan perintah dalam Al-Qur'an. Yang ketujuh, meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kitab terakhir Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang terakhir, hikmah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dan menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Yang keempat, hidup lebih teratur. Yang kelima, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Manusia menjadi tahu beberapa besar perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Dari itu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.